Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 911. Situasi di lapangan sepenuhnya didominasi oleh pihak Chen Feng. Kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan hampir memusnahkan kekuatan periferal keluarga Lan. Banyak orang kuat terbunuh, dan puluhan anak buah Lan Mansion juga berlumuran darah. Kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan seperti tembok berburu yang menakutkan, mengintimidasi kekuatan periferal Lan Mansion. Dan pertarungan di arena bahkan lebih brutal lagi. Lan Muyan dibunuh oleh Luo Rongyan. Bolt dibunuh oleh Chen Feng. Lan Zunlong sedang sekarat. Lan Changgu terluka parah oleh Bai Qi. Seluruh keluarga Lan hampir hancur dan hancur. Haimu dan Raja Serigala saling memandang dengan kaget. Benar-benar tidak terduga bahwa Chen Feng, seekor naga yang menyeberangi sungai, akan menekan ular lokal seperti keluarga Lan dengan sangat menyedihkan. Semula mereka berdua hanya menunggu dan menunggu situasi berubah. Saya tidak berani terlibat sama sekali sekarang. Bai Qi, seorang master di puncak, adalah eksistensi yang tidak dapat mereka berdua tanggung. Haimu, kupikir kita bisa pergi. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan di sini. Raja Serigala sedikit mengernyit. Haimu tersenyum menawan, lihat, ini adalah pertunjukan langka dalam 100 tahun, bagaimana kamu bisa melewatkannya? Raja Serigala mengangguk, memfokuskan matanya, dan melihat ke kaki Chen Feng di kejauhan lagi, menginjak Lan Zun di kepala naga. Tindakan ini sangat menghina hingga membuat Lan Yongfeng benar-benar marah. Chen Feng, kamu benar-benar binatang buas. Wajah Lan Yongfeng gemetar. Sambil mengaum, bahkan air liur di mulutnya pun diludahkan. Chen Feng tampak acuh tak acuh dan sama sekali mengabaikan Lan Yongfeng, sebaliknya, dia memandang Lan Changgu dan bertanya, Lan Changgu, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin menyerahkan buku emas itu? Kesabaran saya terbatas, jangan tantang kesabaran saya. Lan Changgu sangat marah sehingga dia melihat ke langit dan tertawa, Chen Feng, apakah kamu satu-satunya? Kamu juga ingin mengetahui rahasia hari ini, kamu tidak layak. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chen Feng menjadi dingin. Kaki kanannya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan dengan suara keras, darah muncrat dari bawah kepala Lan Zunlong. Dan tanah ditekan ke dalam lubang oleh kepala Lan Zunlong. Angin dingin bertiup dan mengaduk pasir. Lan Zunlong, sosok generasi ketiga yang paling dibanggakan keluarga Lan, telah mati total. Zunlong. Lan Yongfeng bergegas keluar dengan sedih. Lan Zunlong adalah putra yang paling dia banggakan. Dia ingin Chen Feng membayar dengan darahnya. Tinju Tianhuang. Baru setengah dari serangannya, Bai Qi tiba-tiba menyerang. Pukulan dari tinju Tianhuang menghantam dada Lan Yongfeng. Lan Yongfeng langsung jatuh ke tanah, muntah darah. Mata Lan Changgu melebar dan hatinya pucat. Ini sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Upaya banyak generasi nenek moyang keluarga Lan sia-sia di generasinya. Bukan saja dia tidak kembali ke kerajaan naga, tetapi klannya juga terbunuh. Chen Feng? Oke, Chen Feng, bagus sekali. Lan Changgu berdiri dengan terhuyung-huyung, janggut putih dan rambutnya menjuntai. Tiba-tiba, ada perasaan sedih karena tekad. Lan Changgu, aku tahu bahwa generasi ketiga dari keluarga Lanmu juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Lan Guanglong yang bersekolah di domain O. Lan Yulong hanya diserang tetapi tidak dibunuh. Dengan dua orang ini di sini, keluarga Lan masih tidak menghitung ratu. Jangan paksa aku lagi, serahkan buku emas itu, dan aku akan mengampuni kedua orang ini, jika tidak, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kata-kata ini secara alami digunakan oleh Chen Feng untuk mengancam Lan Changgu. Mengenai apakah akan membunuh Lan Guanglong dan Lan Yulong, sejujurnya, itu bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Chen Feng, kamu menang. Lan Changgu tiba-tiba melunak dan berkompromi. Perasaan tak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Keluarga Lan tidak bisa hidup tanpa seorang ratu, jadi selama akarnya masih ada harapan. Sama seperti ketiga leluhur yang melarikan diri dari keluarga Bai, bukankah mereka juga mengizinkan keluarga Lan dibuka kembali di kota Jiushui? Buku emas yang dicuri saat itu diam-diam ditulis oleh nenek moyang saya, tapi tidak lengkap. Masalahnya banyak sekali. Sekali bocor, akan menjadi bencana yang akan menghancurkan dunia, jadi saya menyembunyikannya. Diam. Jangan katakan itu. Tepat ketika Lan Changgu hendak mengungkapkan keberadaan buku dikte emas, sebuah suara tulus tiba-tiba datang dari kejauhan. Segera setelah itu,
langit dan bumi tampak redup. Nafas teror yang menyesakkan melayang dari kejauhan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kulit hitam jangkung berdiri di kejauhan. Dia memiliki kepala telanjang dan anting-anting di telinganya. Di atas mata kirinya, ada tato hitam yang terhuyung-huyung. Seluruh orang mengenakan kemeja hitam sederhana, memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Melihat orang ini saja sudah seperti melihat binatang buas yang menakutkan mengaum. Nafas kematian itulah yang membuat orang sesak napas. Setelah orang ini, ada 5 orang lagi. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan jubah menutupi wajah mereka. Kelima orang ini juga memiliki momentum yang tak tertandingi. Kelima orang inilah yang berdiri di belakang orang kulit hitam dengan sikap soleh, penuh hormat dan rendah hati. Dewa Tinju Taison. Baiki bergumam, matanya yang hangat menegang. Saya benar-benar tidak menyangka Dewa Tinju Taison akan datang ke rumah Lan lagi. Dengan adanya Dewa Tinju, segalanya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Melihat Taison, Lan Changgu tiba-tiba menemukan tulang punggungnya. Matanya menjadi dingin dan dia menatap Chen Feng lagi. Tampaknya memberitahu Chen Feng bahwa permainan baru saja dimulai. 8 dewa malam muncul, dan dunia berada dalam kekacauan. Banyak orang yang hadir menekan ibu jari kirinya di jari manisnya. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya di dada dan berteriak keras dengan sikap paling saleh, "Saya telah melihat Dewa Tinju." Di dunia malam yang gelap, setiap orang malam yang gelap percaya pada Dewa Malam. Dan setiap Dewa Malam mempunyai cara beribadah tersendiri bagi orang beriman. Penganut Dewa Tinju percaya pada jari manis tangan kirinya. Cara beribadahnya adalah dengan menekan ibu jari tangan kiri pada jari manis. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya di dada dan membungkuk untuk memberi hormat. Jari-jari lainnya melambangkan Dewa Malam lainnya. Saat melihat Dewa Malam, mereka yang hidup di malam yang gelap harus memberi penghormatan kepadanya. Ini adalah keyakinan dan aturan di dunia malam yang gelap. Baiki, aku tidak membunuhmu saat itu, tapi hari ini telah menyebabkan bencana. Itu juga kesalahan Lan Changgu sendiri karena serakah dan menyebabkan konsekuensi buruk. Tapi hari ini, aku di sini untuk membantunya. Tidak peduli siapa itu, selama dia berpartisipasi dalam membunuh keluarga Lan, apapun yang terjadi, kamu akan mati. Taison berjalan dengan mendominasi, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh tanah tampak bergetar. Seberapa mendominasi dan kuatnya hal ini? Apakah kamu Dewa Tinju Taison? Pada saat ini, Chen Feng dengan malas berjalan ke sisi berlawanan dari Taison. Dia menyipitkan matanya dan memandang orang lain dengan jijik. Akhirnya, saya melihat Dewa Malam. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia nantikan. Siapa kamu? Taison berhenti dan bertanya, menyipitkan matanya. Nadanya penuh dengan penghinaan, tapi juga sedikit penasaran. Kamu adalah Dewa Tinju, dan aku adalah Dewa Kematian. Kali ini Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan gelarnya sebagai Dewa Kematian. Mendengar ini, Taison mengangkat kepalanya dan tertawa. Hanya kamu. Apakah kamu layak? Ketika tawa itu berhenti, dia meraung dengan arogan, masing-masing dari 8 Dewa Malam memiliki kekuatan tempur tertinggi. Kamu, seorang anak kecil yang melarikan diri dari Teluk Guantanamo karena keberuntungan, berani apakah kamu mengklaim untuk menjadi Dewa Kematian? Meskipun definisi Dewa Kematian memang didasarkan pada melarikan diri dari penjara Guantanamo, itu harus didasarkan pada kekuatan, bukan keberuntungan. Karena kamu menyebut dirimu Dewa Kematian, biarkan aku membunuh kamu dan pergi ke neraka untuk bermimpi. Bab 912. Situasi di lapangan berubah lagi. Saat keluarga Lan hendak dihancurkan, Dewa Tinju Taison benar-benar muncul. Mata Haimu melebar dan dia berkata dengan heran, "Ya Tuhan, itu sebenarnya Tuan Dewa Tinju. Ini adalah Dewa Malam yang sebenarnya." 5 orang di belakangnya seharusnya adalah 5 dewa tersembunyi milik Dewa Tinju. Tapi aku tidak tahu apakah itu 5 tersembunyi atas atau 5 tersembunyi bawah. 5 itu adalah 5 tersembunyi atas. Raja Serigala di sampingnya berkata dengan suara rendah. Ibu jari tangan kirinya bertumpu pada jari manisnya. Letakkan tangan kiri Anda di dada dan sembahlah dengan khusyuk. Karena dia juga seorang Dark Knighter yang percaya pada Dewa Tinju. Justru karena inilah dia memiliki lebih banyak informasi tentang Dewa Tinju, dan dia bahkan dapat mengatakan bahwa 5 orang ini adalah 5 orang yang paling tersembunyi. Membawa 5 tersembunyi ke sini berarti Dewa Tinju ada di sini untuk bertarung. Akhir cerita Chen Feng dan lainnya pasti tragis. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawan Dewa 8 Malam. 8 dari mereka adalah puncak kekuatan bertarung dunia.
Tyson sangat meremehkan Chen Feng. Tampaknya Chen Feng menyebut dirinya Dewa Malam telah sedikit menyinggung perasaannya. Dia hanya merasa merupakan penghinaan baginya jika orang seperti itu termasuk di antara 8 dewa bersamanya. Hanya dengan membunuh orang ini keagungan Dewa 8 Malam dapat dipertahankan. Kelima jari tangan kanannya bergetar, dan otot-ototnya yang tegang mengeluarkan urat-urat biru. Aura pembunuh menyebar, memaksa Chen menjadi gila. Brengsek. Chen Feng diam-diam terkejut. Tyson ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Aura pembunuh ini saja sudah memiliki rasa penindasan yang menyesakkan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tidak lebih dari 5 orang yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Kalau begitu, biarkan aku mencoba kekuatanmu. Terkejut, Chen Feng juga menjadi bersemangat. Bagi pejuang manapun, bertarung melawan orang kuat adalah kesempatan langka. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan ingin menguji apakah tinju Dewa Tinju itu benar-benar dahsyat. Anak kecil, jangan pamer, aku akan melakukannya. Chen Feng baru saja bersiap-siap ketika Bai Qi tiba-tiba menariknya ke belakang dan menghadapi Dewa Tinju sendirian. Tyson, aku kalah darimu dalam pertarungan terakhir. Dalam 8 tahun terakhir, meskipun aku berada di penjara, aku tidak bermalas-malasan dan terus berlatih. Aku hanya berpikir suatu hari nanti aku bisa melihat terang hari lagi dan melawanmu lagi. Tuhan Maha Bijak dan telah memberiku kesempatan ini. Hari ini aku akan menantangmu, yang berdiri di puncak. Pertarungan saat itu menjadi simpul di hati Bai Qi. Dia belum pernah kalah seumur hidupnya, tapi di tangan Tyson, tidak ada lagi keajaiban. Dalam pertempuran itu, dia dikalahkan sepenuhnya dan hampir hancur. Namun setelah 8 tahun berlatih siang malam, meski belum menembus belenggu menjadi seorang master, saya tetap merasa telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Dia ingin bertarung lagi, demi dirinya sendiri dan untuk melindungi Chen Feng. Bai Qi, bukannya aku meremehkanmu. Kamu lebih rendah dariku 8 tahun lalu. Sekarang, jarak antara kamu dan aku hanya bisa semakin lebar. Menurutku momentum dan kekuatanmu harus tetap berada di level master. Bahkan jika kamu seorang master puncak, kamu sepenuhnya. Kamu tidak bisa menggoyahkanku, kata Tyson dengan arogan. Sebagai salah satu dari 8 Dewa Malam, dia memiliki kepercayaan diri ini. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, tinju Tianhuang. Bai Qi tiba-tiba bergegas mendekat dan mengepalkan tangan kanannya. Ups! Chen Feng panik. Dewa tinju secara alami adalah orang yang menonjol dari kerumunan dengan kekuatan tinjunya. Apa pendapat kakek Bai Qi tentang bertarung melawan Dewa Tinju? Betapa bodohnya kamu, menggunakan tinjumu untuk mengguncang tinju dewa. Tyson mencibir, langsung meninju dengan tangan kanannya, dan bertemu dengan tinju Bai Qi. Pukulan sederhana sebenarnya memadatkan energi serangan yang sangat kuat. Perlindungan udara yang bergejolak terlihat dengan mata telanjang. Dengan sikap berantakan, ia melesat ke depan. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Kebuntuan itu berlangsung kurang dari 1 detik, dan tinju Bai Qi bergetar. Tubuh itu segera dikeluarkan oleh kekuatan tinju yang kuat. Lengan Bai Qi mati rasa dan tubuhnya terjatuh jauh. Dia hendak mendarat, tetapi ditangkap oleh Chen Feng. Kakek, kamu baik-baik saja? Chen Feng bertanya dengan prihatin. Bai Qi menjabat tangan kanannya yang mati rasa dan menggelengkan kepalanya. Tyson, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali, seperti gunung besar. Setelah menarik tinjunya, aliran turbulen pelindung udara di sisinya berlanjut selama beberapa detik. Chen Feng diam-diam terkejut, Tyson ini sangat kuat. Hanya dengan 1 pukulan biasa, tinju Tianhuang dengan kekuatan penuh kakek Bai Qi tidak meninggalkan jejak. Tidak hanya itu, perlindungan Qi yang dipadatkan Tyson sungguh luar biasa. Tebal seperti tembok, namun berantakan seperti pisau. Kedua kontradiksi itu terwujud dalam dirinya sendiri. Tidak hanya itu, perlindungan Qi-nya bisa bertahan lama setelah dia menutup tinjunya. Dilihat dari titik ini saja, perlindungan udara Tyson sudah sangat kuat. Tyson yang kuat membuat suasana di tempat itu menjadi sangat khusyuk. Terutama mereka yang tergabung dalam kelompok Chen Crazy merasa takut. Khusus bagi Kaisar Tang, Tyson di depannya mengingatkannya pada dewa medis yang ia tantang bertahun-tahun lalu. Perasaan itu juga, seperti gunung yang tidak bisa didaki. Kapela perlahan mundur, matanya bimbang. Namun, kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan tetap tidak bergerak dan tetap berada di pinggiran. Bai Qi, apakah ini hasil dari 8 tahun latihanmu? Jika hanya seperti ini, aku sangat kecewa. Tyson menggelengkan kepalanya diam-diam, dengan senyum sinis di wajahnya.
Dan tato di matanya tampak lebih menyeramkan saat ini. Pukulan tadi hanyalah pukulan biasa. Sejujurnya, saya bahkan tidak berusaha terlalu keras. Anak kecil, dengan kekuatanku, kurasa aku tidak akan bisa bertahan lama. Tyson dan aku akan bertarung sebentar lagi. Kamu bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Kamu harus hidup. Baiki berbalik, dengan mata hangat, sungguh-sungguh menatap Chen Feng. Saya baru saja bertemu Chen Feng, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan berpisah lagi. Kali ini, dia rela mati. Karena Chen Feng adalah wali keluarga Bai. Dan dia adalah kakek Chen Feng. Chen Feng tidak mengerti sampai saat ini. Baiki baru saja mulai menguji jarak antara dia dan Tyson sekarang. Jika jaraknya terlalu besar dan tidak ada peluang untuk menang, saya berencana mengorbankan diri untuk memberinya waktu melarikan diri. Kakek, kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini, kamu tidak akan mati, begitu pula aku. Kita baru saja bertemu, tidak ada alasan untuk berpisah lagi. Aku masih menunggu untuk kembali ke Yanjing, di halaman-halamanmu di bawah pohon besar itu, aku mendengarkanmu bercerita. 8 dewa malam sebenarnya 8 orang, semuanya berkepala. Selama mereka manusia, yang hidup dan mati, sampai saat terakhir, aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Kakek, mari kita berdua bertarung melawan Tyson bersama-sama dan menariknya turun dari posisi dewa malam ke dunia manusia. Kata Chen Feng dengan percaya diri, matanya penuh percaya diri. Melarikan diri. Benar-benar mustahil. Bahkan saat menghadapi 8 dewa malam, dia ingin menantangnya. Dengan kemampuannya membuka segel 2 jarum, dan dengan kakek Baiki, dia mungkin tidak bisa bertarung. Bab 913. Arena Lan Mansion sekarang sesuai dengan namanya. Berkelahi, membunuh, darah. Bau darah meresap, tapi sekarang, karena kedatangan Dewa Tinju Tyson, semuanya terintimidasi. Bahkan pertempuran pun terhenti. Namun pemandangan mengejutkan muncul, seseorang sebenarnya ingin menantang otoritas Dewa Tinju. Tahukah Anda, Dewa Tinju adalah salah satu dari 8 dewa malam yang agung. Ini adalah dunia malam yang gelap, yang diakui sebagai puncak kekuatan tempur manusia. Menantang Dewa Tinju sama saja dengan mencari kematian. Tyson tertawa keras dan berkata dengan sinis, "Oke, saya akan meregangkan otot saya hari ini." Sekali lagi, semua orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan keluarga Lan akan mati. Mengenai provokasi Chen Feng, dia hanya berpikir itu lelucon yang luar biasa. Ketika orang lain mati di bawah pukulannya, dia akan tahu betapa bodoh dan bodohnya dia. Di seberang Baiki, pakaian penjaranya bergoyang tertiup angin dingin, dan rambut panjangnya tergerai ke belakang. Mata yang hangat menjadi lebih bertekad, dan perlahan menjadi marah. Dia terinspirasi oleh kata-kata Chen Feng, meraih tangan Chen Feng dan berkata, "Baiklah, anak kecil, kamu dan aku, kita akan melawan Dewa Tinju hari ini. Bahkan jika kita mati, kita harus bertarung sepenuhnya." Alasan mengapa dia melakukan ini, keputusan ini dibuat karena dia memahami Chen Feng. Si kecil ini, begitu dia memutuskan sesuatu, sulit untuk diubah. Keras kepala seperti lembu. Dalam hal ini, kami hanya bisa berjuang keras. Sekalipun ada peluang 1%, cobalah. Kakek, jangan khawatir. Belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Aku pergi dulu. Dengan dukungan Baiki, Chen Feng tidak bisa menahan keinginannya untuk bertarung dalam waktu yang lama. Dewa Tinju. Dia ingin melihat apakah tinju lawannya bagus atau tidak. Ia menyerupai kucing malam yang mirip binatang, dengan tubuh lincah dan seperti hantu, dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ada beberapa bayangan ilusi di balik tubuh Chen Feng. Menghadapi Dewa Tinju, dia berusaha sekuat tenaga sejak awal. Tingkatkan kecepatan hingga ekstrim. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Saya belum pernah melihat tubuh lincah dan secepat ini sebelumnya, sungguh mempesona dan sulit dipercaya. Pantas saja kamu berani sombong, ternyata kamu adalah orang yang sangat lincah. Dewa Tinju Tyson berpengetahuan luas, dan sekilas dia tahu bahwa kecepatan Chen Feng sangat cepat dan perubahannya sangat aneh. Semua karena bakatnya yang sangat lincah. Ini membuatnya sedikit lebih tertarik dan lebih serius. Ekspresinya menegang, dan energi di sekitar tubuhnya memadat. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tyson menjadi lebih tebal. Injak puncak ilahi. Begitu dia muncul, Chen Feng menemukan rahasia bajikuan. Dengan langkah kakinya yang tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbang seperti pegas. Kemudian, kakinya meluncur di udara.
1 langkah, 2 langkah. Total 5 langkah. Seperti dewa yang berjalan berkeliling. Langkah. Segera setelah itu, ia jatuh dari langit dengan kekuatan yang luar biasa. Kaki kanannya terbang ke bawah, seperti komet yang jatuh ke tanah. Lapisan pelindung udara yang tajam dan terlihat runtuh. Tendangan ini sepertinya menembus langit. Semua orang sangat terkejut. Penampilan Chen Feng di puncak ilahi terlalu menakutkan. Apakah itu manusia? Bahkan Bai Qi pun terkejut. Sebagai keturunan keluarga Bai, dia percaya bahwa dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang arti utama Bajikuan. Ketiga gerakan ini telah digunakan dengan sempurna. Tanpa diduga, menginjak puncak Dewa Chen Feng tidak jauh lebih buruk darinya. Menarik, patahkan tinjumu. Wajah Tyson menjadi semakin bersemangat. Kejutan yang dibawakan Chen Feng kepadanya sungguh luar biasa. Langkah untuk menginjak puncak ketuhanan ini memang sombong. Dia juga menjadi serius, mengepalkan tangan kanannya, dan dengan keras menembak ke langit. Anginnya bergejolak dan bilah udaranya seperti pisau. Boom! Tinju tebal, hitam dan keras itu bertabrakan dengan keras dengan kaki kanan Chen Feng. Suara tumpul meledak di area ini. Udara serasa merengek dan melolong. Aliran udara terus bertabrakan dan melonjak. Tiba-tiba, lingkaran gelombang udara tersebar ke segala arah. Debu yang menyapu tanah berterbangan kemana-mana. Bahkan para penonton yang menyaksikan pertarungan itu mau tidak mau mengangkat tangan mereka untuk menutup mata. Sialan! Hancurkan untukku! Chen Feng hanya bisa merasakan satu hal saat ini, seolah-olah kakinya yang berdaging telah menendang pelat baja. Sama sekali tidak mampu menggoyahkan lawan. Apakah kesenjangannya begitu besar? Bahkan tidak bisa menghancurkan perlindungan udara lawan. Tidak mau menyerah, dia meningkatkan kekuatannya selama kebuntuan. Momentumnya tiba-tiba naik, diikuti dengan suara gemuruh, dan kekuatan yang lebih besar lagi, berdampak ke bawah. Hah! Tyson sedikit terkejut di wajahnya. Seorang Grandmaster kecil sebenarnya bisa memberinya rasa penindasan yang begitu kuat. Saat dia memikirkannya, kekuatan yang kuat turun. Suara, bang! Energi gelap keluar, dan lantai di bawah kakinya meledak. Semua penonton tercengang. Chen Feng sebenarnya memiliki momentum untuk menekan Dewa Tinju, yang sangat menakutkan. Hanya itu. Namun, Dewa Tinju itu tiba-tiba membalikkan sudut mulutnya dengan tajam. Segera, pembuluh darah muncul, dan dampak dari tangan kanannya berlipat ganda. Ini. Chen Feng merasa tidak enak. Perlindungan udara di sekelilingnya akan dirusak oleh Tyson. Runtuhnya 5 gunung. Pada saat kritis ini, Bai Qi juga bergegas mendekat. Momentumnya seperti pelangi, dan ia berlari seperti ombak. Bagaikan tsunami yang mencapai langit, ia tersapu. Hah! Tyson, yang awalnya mencoba yang terbaik untuk menghadapi Chen Feng, matanya sedikit menyipit. Melihat Bai Qi datang, dia tidak panik. Dorong kaki Anda dengan kuat, kepalkan tangan kiri Anda dan kecilkan di depan dada Anda. Boom! Bahu Bai Qi menghantamnya dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Dampaknya yang kuat membuat Tyson sedikit mengernyit. Namun meski begitu, dia hanya menggerakkan kaki kirinya mundur selangkah. Sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh yang kuat dan perlindungan udara defensif, dia memblokir dampak Bai Qi. Bai Qi tidak menyerah, menggerakkan kakinya terhuyung-huyung di tanah, mengangkat bahu, dan terus memukul. Namun setelah 4 atau 5 pukulan, Tyson malah tidak bergerak. Ini. Bai Qi hilang cahayanya. Bersama Chen Feng, mereka menyerang Tyson dengan stepping on the God Pick dan Bong Yue. Ia sebenarnya gagal mematahkan perlindungan udara pertahanan lawan. Apakah 8 Dewa Malami benar-benar mustahil untuk mengalahkannya? Saat ini, dia menjadi curiga lagi. Kalian berdua, berhenti di sini. Dia meninju Chen Feng dan memblokir Bai Qi dengan satu tangan. Tyson menunjukkan kekuatan penghancur yang besar. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meninju dengan tangan kanannya, dan mendorong dengan lengan kirinya. Chen Feng dan Bai Qi diserang oleh kekuatan yang kuat satu demi satu. Bai Qi mundur terus-menerus, setelah mengambil 5 atau 6 langkah, dia dengan enggan berhenti. Dan Chen Crazy, menggunakan kekuatan Tyson, berbalik di udara. Setelah mendarat, dia melompat lagi, melepaskan energi rahasia lawan sepenuhnya, lalu berhenti. Ya, mereka semua memiliki kekuatan. Melihat seluruh dunia, mereka mungkin yang terbaik. Tetapi ketika kamu menghadapi Dewa Malam, kamu masih jauh di belakang. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Tyson menggerakkan bahunya dan berkata dengan raut wajahnya. Sombong dan mendominasi. Namun, dia punya modal.
Dengan kekuatan satu orang, lawan keputusasaan dan pembantaian orang kulit putih. Hanya satu momen saja yang membuat Anda memenuhi syarat untuk berdiri di puncak dan bangga atas segalanya. Bab 914. Para penonton yang hadir semuanya tercengang. Benar-benar terintimidasi oleh kekuatan dahsyat Dewa Tinju Tyson. Sebagai salah satu Dewa Delapan Malam, Tyson telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia dengan mudah memblokir serangan Bai Qi dan Chen Feng. Anda tahu, Bai Qi dan Chen Feng sama-sama menggunakan rahasia pamungkas Bajikuan. Semua ini tidak dapat mengguncang Tyson, dan dia bahkan tidak menembus perlindungan udara Tyson. Kekuatan Tyson tidak ada habisnya. Bai Qi berkecil hati, karena telah dihancurkan sepenuhnya oleh Tyson 8 tahun lalu. Saya pikir setelah 8 tahun berlatih keras, saya seharusnya bisa menjadi lebih rajin. Di luar dugaan, kekuatan dengan Tyson masih begitu besar. Alam apa yang ada di luar sang master? Ini membuatnya sedikit tidak bisa mengerti. Bagaimanapun juga, dunia ini memperhatikan pandangan ilmiah materialis, dan batas tertinggi di antara batas-batas kesatria, menurut pendapatnya, adalah ranah sang master. Karena orang-orang di alam master telah menguasai tubuh fisik secara ekstrim. Dalam pikirannya, tidak ada kemungkinan keberadaan yang melampaui titik ekstrim ini. Mungkinkah di dunia ini memang ada dewa yang melampaui batas kemampuan manusia? Chen Feng diam-diam juga terkejut, Tyson ini sungguh luar biasa. Dia melepaskan ikatan kedua jarum penyegel tulang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan langkah di puncak ilahi. Di antaranya, kekuatan ledakan dari orang yang sangat sensitif digunakan. Tak hanya itu, kini kakek Bai Qi juga menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menyerang Tyson di saat yang bersamaan. Dengan cara ini, perlindungan udara Tyson tidak dirusak olehnya. Tyson, sebaliknya, tampak sangat santai. Ini hanyalah penghinaan terhadap dia dan kakek Bai Qi. Tampaknya satu-satunya cara untuk menghadapi Tyson adalah dengan menaikkan levelnya menjadi seorang master. Bertarunglah sebagai dewa kematian sejati dalam pertempuran ilahi. Saat dia memikirkannya, Lan Changbu diam-diam telah tiba di belakang Tyson. Dia akhirnya merasa nyaman dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidupnya. Segera, matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, Chen Feng, kamu harus membayar harga atas kelakuan bodohmu. Setiap orang yang ada di sini bersamamu untuk menyerang keluarga Lan hari ini harus mati. Setelah membunuhmu, aku akan pergi ke Tianfu ke Qinzi dan bunuh semua wanita dan temanmu. Aku akan membuatmu masuk neraka dan menyesalinya. Manajemen keluarga Lan selama bertahun-tahun hancur. Semua ini disebabkan oleh Gila Chen. Dia ingin Chen Feng membayar mahal. Saya ingin membuat Chen gila dan menyesalinya sepenuhnya. Semua teman Chen Feng merasa bersalah. Pukulan yang dilancarkan Chen Feng dan Bai Qi terhadap Tyson barusan membuat mereka melihat fakta dengan jelas. Artinya, kekuatan Dewa Malam tidak bisa digoyahkan oleh manusia. Hari ini, Chen Feng mungkin harus dikuburkan bersamanya. Kaisar Tang sudah merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan kepalanya berputar-putar, memikirkan cara untuk pergi. Dan Capella juga merasa tidak nyaman. Tanpa diduga, 50 juta itu melibatkan Dewa Malam, yang membuatnya lengah. Satu-satunya yang tenang masihlah kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan. Mereka berdiri di kejauhan seperti sekelompok mesin. Sekarang mereka telah menerima misi tersebut, bahkan ancaman kematian tidak akan menghentikan mereka. Ini adalah kualitas paling dasar dari kelompok tentara bayaran-bayaran. Ini juga merupakan keyakinan terakhir mereka di dunia ini. Mata menawan Luo Rongyan terus tertuju pada Chen Feng. Jika saya mati sekarang, saya tidak akan menyesal. Bagaimanapun, dia telah membunuh Lan Muyan dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam keluarganya. Namun, entah kenapa, selalu ada secercah harapan yang menyedihkan. Saya menantikan Chen Feng, pria ini, menciptakan keajaiban lain dan membalikkan keadaan. Xiao Long, ini bukan masalah besar. Ada begitu banyak dari kita yang pergi bersama. Aku tidak percaya betapa kuatnya dia. Bai Yan memegang pisau penari jiwa di tangannya, menunjukkan keberaniannya. Dia tidak peduli Dewa Malam macam apa pihak lain itu, dia hanya tahu bahwa dia akan hidup dan mati bersama adik laki-lakinya. Mata hangat Bai Qi sedikit mengernyit dan berkata kepada Chen Feng, anak kecil, bagaimana menurutmu sekarang? Chen Feng tampak serius dan langsung menggelengkan kepalanya. Dia menyangkal pernyataan Bai Yan dan berkata, tidak ada gunanya jumlah. Itu tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Selain itu, jika kita menyerang secara berkelompok,
5 tersembunyi yang dibawa oleh Tyson juga akan bergabung dalam pertempuran. Kekuatan pribadinya luar biasa. Pada saat itu, akan ada huru-hara lagi, dan itu akan di luar kendali. Dia tahu kekuatan 5 tersembunyi dengan sangat baik. Begitu kelima orang ini juga ikut berperang, situasinya hanya akan bertambah buruk. Apa maksudmu? Bai Qi bertanya lagi. Chen Feng berkata, hanya Anda dan saya yang dapat mengambil tindakan, tidak ada orang lain yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Menurutnya, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melawan Tyson sekarang adalah dia dan kakek Bai Qi. Yang lain tidak boleh terlibat sama sekali. Ini kenyataan. Tapi, begitu Bai Qi mengucapkan dua kata ini, Chen Feng tidak sabar untuk bergegas menuju Tyson. Tindakan seperti itu membuat Bai Qi lengah dan membuatnya semakin terkejut. Jelas sekali bahwa Chen Feng benar-benar tidak rasional dalam menyerang sendirian saat ini. Dia tidak mengerti mengapa Chen Feng tiba-tiba menjadi impulsif. Anehnya, mata mereka bertemu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa momentum Chen Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya kekuatannya meningkat sedikit. Tyson, ambil pedang putihku. Chen Feng, yang sedang berlari, membuka tangan kanannya dan pedang putih itu tampak seperti hantu. Segera, dia membuka segel kedua segel tulang itu lagi. Dengan cara ini, penyegelan tulang 4 jarum langsung dilepaskan. Kekuatannya berkisar dari Grandmaster Junior hingga Grandmaster Menengah, kali ini dia langsung naik ke puncak Grandmaster. Auranya meningkat tajam, dan saat dia berlari, ada lingkaran aura yang mengelilingi tubuhnya. Kemanapun dia pergi, debu beterbangan dan rumput menari, dan segala sesuatu bergerak. Anak baik, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu, itu menarik. Tyson menjadi semakin bersemangat, sepenuhnya termotivasi oleh Chen Feng. Kini, dia juga mulai serius. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang dengan pukulan keras. Tinju Tyson tidak hanya sangat kuat, tapi juga sangat cepat. Kebanyakan orang tidak bisa menangkap bayangan tinjunya sama sekali. Tetapi ketika dia melihat Chen Feng, dia menyipitkan matanya dan menginjak kakinya dengan kuat. Seperti pegas, ia memantul. Begitu saja, sambil menyekat tinju Tyson, dia melompat ke belakang Tyson. Segera setelah itu, dia memutar pedang putih di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerang punggung Tyson. Tidak buruk. Tyson diam-diam mengagumi kekuatan ledakan instan pria yang sangat lincah itu, yang sungguh luar biasa. Anda sebenarnya bisa menghindari tinjunya. Dia tampak tenang dan ototnya menonjol. Dalam sekejap, pelindung udara tebal menyelimuti dirinya. Di antara mereka, ada penjaga udara berantakan yang tak terhitung jumlahnya, bertiup seperti bilah angin. Bang! Bilah putih yang terbang di telapak tangan Chen Feng hendak mengenai Tyson. Namun dengan telapak tangan dari punggung Tyson, dia tiba-tiba berhenti. Perlindungan udara yang menakutkan langsung memblokir pedang putih Chen Feng. Ini, Chen Feng diam-diam terkejut. Mengapa bahkan sebilah pedang pun tidak bisa menembus aura Tyson? Perlindungan energi orang ini terlalu berlebihan. Dilindungi oleh udara yang kuat, pedang putih itu memantul. Chen Feng memanfaatkan situasi ini dan menyingkirkan pedangnya dan melompat jauh. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Bilah putih itu disingkirkan, dan dia bergegas menuju Tyson dengan tangan kanannya dalam postur Raja Neraka yang mengarahkan pistolnya. Tyson juga berbalik, tapi sambil mencibir. Dia berdiri tegak, tidak melindungi dirinya sama sekali, menunggu Chen Feng menyerang. Ini adalah penghinaan yang paling utama. Bab 915. Pelacur ini benar-benar meremehkanku. Sikap arogan Tyson langsung membuat marah Chen Feng. Aura di sekelilingnya tiba-tiba dibalut amarah. Nilai kemarahan meningkat pesat dan menjadi sumber kekuatannya yang dahsyat. Hancurkan. Sambil mengaum, Crazy Chen menusuk dada Tyson dengan jari telunjuk kanannya. Di jari telunjuknya, penjaga ki yang tajam keluar dari belakang. Penjaga udara yang begitu tajam seperti duri yang menembus dinding udara Tyson. Nak, dengan tubuh fanamu, kamu masih ingin menerobos perlindungan energi dewa. Apakah jari-jarimu menunggu untuk dipatahkan? Tyson sangat yakin bahwa gerakan Chen Crazy tidak dapat menembus perlindungan energinya sama sekali. Dan tabrakan perisai udara yang begitu hebat hanya memiliki satu akibat. Itu adalah jari Crazy Chen, dan tulangnya hancur. Bukan aku yang memecahkannya, tapi kamu yang memecahkannya untukku. Setelah kebuntuan sedetik, Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Jari telunjuk kanannya menjadi lebih tajam. Saat ini, ia sebenarnya memasuki perlindungan udara Tyson sedikit demi sedikit.
Dan pelindung udara Tyson sepertinya rusak. Bagaimana ini mungkin? Tyson, yang selalu percaya diri, tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Bagaimana serangan seorang Grandmaster kecil bisa menembus perlindungan udaranya? Pada saat kebuntuan, kekuatan senjata jari Chen Feng tiba-tiba meningkat pesat. Dan karena dia meremehkan lawannya, dia kehilangan kewaspadaan terhadap bala bantuan yang tiba-tiba. Buka! Dengan suara gemuruh, kekuatan jari Chen Feng meningkat lagi. Kukunya patah, daging dan darah di jari-jarinya banyak terpotong akibat benturan penjaga udara. Namun tulangnya masih kuat saat dia mendorong ke depan. Klik! Terdengar suara aneh. Saya melihat pelindung udara Tyson hancur dari satu titik ke titik lain, dan retakan menyebar ke segala arah. Dan titik itulah tepatnya di mana jari telunjuk Chen Feng berada. Ini, Tyson terkejut. Perlindungan udaranya yang kuat benar-benar rusak. Sejak dia mencapai status Dewa Tinju, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu pergi ke neraka. Chen Feng, memanfaatkan kesempatan ini, terus menggerakkan jari telunjuknya. Terus berlari ke depan, menuju jantung Tyson. Puff! Karena pelindung udaranya rusak, sungguh tak terduga. Tyson sama sekali tidak siap, dan ditembus oleh jari telunjuk kanan Chen Feng. Kami berhasil. Chen Feng diam-diam bersukacita. Selama seluruh jari dimasukkan ke dalamnya, jantung Tyson akan rusak parah. Terlepas dari apakah dia seorang petinju atau bukan, dia pasti akan mati. Namun saat ini, Tyson menunjukkan refleksnya yang menakutkan sebagai dewa malam. Tinju kanannya sangat cepat hingga hampir tidak ada bayangan. Saat jari telunjuk Chen Feng dimasukkan ke dadanya, jari itu mengenai dada Chen Feng terlebih dahulu. Dengan kekuatan yang begitu besar, seluruh tubuh Chen Feng terlempar. Jari telunjuk yang sempat tertancap di dada Tyson terpaksa dicabut kembali. Chen Feng berguling-guling di tanah sebelum berhenti. Saya hanya merasa dada saya terasa berat dan organ dalam saya akan pecah. Seteguk darah tersangkut di tenggorokannya, yang sangat tidak nyaman. Sial! Tyson ini benar-benar menakutkan. Sebuah pukulan sederhana memberinya ilusi kehancuran. Kamu bocah, kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu hari ini. Tyson sangat marah dan berhenti bersikap ceroboh. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya baru saja ditipu oleh Chen Feng. Bajingan ini menyerang dengan pistol jari Raja Neraka, tapi dengan sengaja menarik kekuatannya. Dengan cara ini, dia ceroboh dan tidak melindungi dirinya dengan perlindungan udara terkuat untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, lawan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Dia tertangkap basah, dan lawannya menerobos perlindungan udara. Dia hampir kehilangan nyawanya. Sebagai Dewa Tinju, sayang sekali jika dibunuh oleh seorang anak muda. Pada saat ini, dia memahami bahwa Chen Feng tidak hanya kuat, tetapi juga pria yang sangat licik. Kami harus berjuang sekuat tenaga agar tidak dieksploitasi lagi oleh lawan. Tyson sangat marah dan bergegas menuju Chen Feng. Meski tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Dan momentum mengerikan itu membuat orang merasakan tekanan kematian. Chen Feng mengutuk dalam hatinya, itu hanya sedikit lebih buruk. Taktiknya sudah direncanakan dan mereka sengaja menyembunyikan kekuatannya agar Tyson lengah. Lalu dia tiba-tiba menambah kekuatan dan menerobos perlindungan udara lawan. Meski berhasil, ia tetap gagal. Pada saat ini, Tyson menyerang, dadanya hampir patah, dan dia sudah tidak mampu melawan. Tinju Tian Huang. Pada saat ini, Bai Qi tiba-tiba menyerang Tyson dari belakang. Tyson berhenti dan tiba-tiba berbalik. Wajahnya berubah drastis dan dia mengumpat dengan marah, "Kamu orang tua, kamu sangat tidak tahu malu. Aku tidak suka orang lain menyerangku dari belakang. Karena kamu ingin mati dulu, maka aku akan membiarkanmu melakukannya." Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan angin kencang dari kepalan tangan melesat ke langit. Pukulan terus-menerus. Tyson berteriak dengan marah, dan tinju diayunkan terus-menerus. Pukulannya begitu cepat hingga bayangan tinju itu benar-benar hilang. Kasihan Bai Qi, setelah meninju Tyson. Dadanya dipukul oleh tinju yang tak terhitung jumlahnya. Tyson, yang sangat serius dalam membunuh, terlalu menakutkan. Bagi Bai Qi, itu adalah sikap yang sangat menghancurkan. Di bawah tinju yang kacau, warna langit dan bumi berubah, dan angin yang kacau melonjak. Dia memukuli Bai Qi sampai dia muntah darah dan terbang karena malu. Kakek Bai Qi. Chen Feng terkejut dan bergegas menuju Bai Qi dengan gila. Cara Bai Qi memuntahkan darah barusan membuatnya patah hati. Bahkan jika dia harus melewati Tyson ketika dia pergi ke tempat Bai Qi, dia tidak akan ragu.
Kamu juga mati. Melihat Chen Feng bergegas ke arahnya, Tyson melotot marah. Kedua tinju menyerang lagi, kali ini sasarannya adalah Chen Feng. Saya melihat Chen Feng, matanya terfokus, dan tubuhnya tiba-tiba membungkuk. Kucing malam yang seperti binatang itu membubung ke langit dengan kekuatan ledakan yang ekstrim. Lompat 3 hingga 4 meter ke udara. Ia terbang tepat di atas kepala Tyson. Kali ini, Tyson juga tidak mampu mengejarnya, merasa marah di dalam hatinya. Setelah Chen Feng mendarat, dia berguling ke depan dan langsung menuju Baiki. Dia memeluk Baiki dengan panik dan bertanya dengan penuh semangat, "Kakek, bagaimana keadaanmu?" Baiki menelan seteguk darah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Aku menggunakan Ki untuk melindungi tubuhku saja sekarang, aku akan mengambil nyawa ini. Kita tidak bisa melakukan pertarungan ini lagi. Jarak antara kita dan Tyson terlalu besar. Memang benar seperti yang dia katakan, ini jurang. Aku akan memikirkan nanti saja dan tunda dia beberapa menit lagi. Cepat bawa orang-orang itu pergi." Dia mengerti bahwa tidak mungkin menang dalam pertarungan. Alam Dewa Malam adalah tingkat yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan, apalagi capai. Satu-satunya harapan sekarang adalah Chen Feng bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. "Baiklah kakek, istirahat saja dan serahkan sisanya padaku." Chen Feng akhirnya merasa lega. Bagaimanapun, nyawa kakek Baiki tidak dalam bahaya. Namun, untuk kakek Baiki, untuk kakak senior Baiyan, untuk Luo Rongyan, dan untuk orang-orang yang dia undang untuk membantu. Saat ini, dialah satu-satunya yang bisa berdiri. Satu-satunya cara adalah membuka kunci 4 jarum penyegel tulang yang tersisa. Hanya dengan cara ini dia dapat kembali ke posisi ilahi dan mencapai puncak kekuatannya. Hanya dengan cara inilah kita bisa melawan Tyson. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.